Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersamakan Mbak Dina dan Pak Taufik mau menyampaikan beberapa hal terkait materi kuliah kebijakan publik jabatnya ya. Dalam hal ini pembahasan kita akan terkait bencana yang ada di wilayah terkait bencana banjir. Dimana bencana banjir ini yang jelas terjadinya spontanitas karena cuaca dan situasi yang sangat ekstrem. Nah, dari itu wilayah-wilayah yang sudah terdampak banjir, bagaimana cara penanggulangannya, nanti kita bahas bersama, dan nantinya apa yang dimungkinkan terjadi setelah adanya bencana banjir ini. Untuk Mbak Dina, untuk penanganan awal terkait dari banjir yang ada di wilayah Tulungagung, tentunya dari segi penanganan keselamatan jiwa dan juga penanganan terkait ekonomi. Mungkin Mbak Dina bisa memberi masukan terkait itu atau penjelasan atau bagaimana? Kalau dari segi ekonomi, kita bisa membantu semacam bahan pokok seperti minyak atau beras, mie itu. Kalau dari kantor kami juga mengirimkan pakaian. Jadi pakaian-pakaian yang tidak terpakai di rumah itu kita semua mengumpulkan. Setelah itu dari kantor kita pack terus kita kirim. Dari segi faktor ekonomi. Terus itu kalau terkait dengan keselamatan jiwa, dalam arti bagaimana kita bila mana terjadi bencana yang terjadi itu biar jiwa manusia atau jiwa masyarakat terselamatkan, sehingga harus ada faktor yang lain yang harus dilaksanakan itu kan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin jika berbicara soal analisis kebijakan, mungkin kita lebih baiknya alangkah lebih baik ketika berangkat dari wilayah perspektif politis di bagaimana terkait masalah kebijakan. Apabila berbicara soal kebijakan, tentu akan berbicara soal masyarakat, karena kebijakan akan berlaku terhadap masyarakat. Berbicara mengenai soal bencana yang terjadi di daerah Tulungagung dan wilayah sekitarnya terkait masalah banjir, ini adalah dampak daripada saya tidak sepakat ketika ada omongan bahwa ini adalah perubahan cuaca atau musim hujan dan macam-macam. Tapi ada faktor lain tentu yang menjadi satu faktor pendorong kenapa terjadi satu bencana banjir di Tulungagung. Pertama, berangkatnya satu konservasi hutan atau lahan-lahan yang tadinya subur, konservasi hutan yang tadinya banyak pohon-pohon besar yang hari-hari ini sudah mulai hilang. Hal ini akan menciptakan satu kondisi alam yang tidak stabil, ekosistem yang tidak stabil, dan ketika nanti musim hujan datang, hal ini pula yang menimbulkan tidak terjadinya satu serapan air, dikarenakan sudah tidak ditemukan lagi pohon-pohon yang besar. Nah, artinya ini berangkat kenapa kok tidak lagi ketemu pohon besar dan beberapa wilayah terjadi satu penebangan liar. Hal ini tentu kembali lagi terhadap satu kebijakan. Seharusnya pemerintah lebih peka untuk membentuk atau membuat satu kebijakan bahwa dalam rangka untuk menjaga satu ekosistem kita perlu menjaga alam lingkungan kita sendiri. Itu Pak. Terus untuk masalah keselamatan kejiwaan, mungkin untuk hari-hari ini pemerintah sudah sangat mengerahkan, sangat mengupayakan bagaimana masyarakat Tim-tim terkait gitu ya. Tim-tim terkait seperti BPBD, BPBD dan macam-macam. Itu patut diapresiasi dari pemerintah bahwa hal ini memang sudah betul jika dikatakan untuk keselamatan jiwa masyarakat dari bencana, baik bencana alam ataupun bencana lainnya seperti longsor dan macam-macam, hari-hari ini sudah sangat cekatan bagi saya untuk melihat pemerintah untuk melakukan gerakan. Kemarin dari tim PNI ya Pak? PNI Itu juga masuk ya?
Jadi gini ya, kita simpulkan bahwasanya apa yang terjadi di antaranya terjadi bencana banjir di wilayah Tulungagung Selatan, terutama di wilayah Missouri, Kebuhiren dan Lalu itu adanya perubahan alam yang dilakukan oleh manusia. Jadi awalnya kita itu menyikapi rusaknya hutan itu memang buat dari manusia. Maka dari itu untuk menyikapi hal itu, yang jelas bagaimana kita bisa menjaga ekosistem antara alam dan manusia sehingga alam tidak ngamuk, manusia juga ngerti. Intinya bahwa terjadinya kerusakan hutan itu memang menyebabkan dampak banjir, di antaranya penebangan pohon liar dan juga reboisasi ulang yang belum dilakukan sehingga akhirnya dampak banjir itu terjadi. Nah, tentang hal untuk keselamatan jiwa yang jelas apa yang dilakukan saat ini tentang terkait banjir itu yang jelas SDM manusianya juga yang jelas harus dikerahkan. Bagaimana kita menyikapi adanya banjir itu biar tidak terjadi lagi, dan keselamatan jiwa paling tidak kita harus menyediakan pengungsian yang aman yang mungkin tidak terjadi banjir susulan sehingga dia di tempat yang aman dia lebih nyaman. Terkait keselamatan jiwa, terkait ekonomi yang jelas banyak bantuan yang muncul dari Mbak Lina tadi, diantaranya ya sembako berupa mie ataupun yang lain yang bisa dimasak sekaligus, yang instan atau pakaian yang mungkin masih layak dipakai. Terkait kebutuhan dengan finansial, orang mungkin juga butuh, tapi daya belinya saat banjir memang kesulitan. Lebih baik dengan kebutuhan pokok yang sudah siap saji seperti ini. Kembali dari semua itu, bahwasanya banjir yang ada di Tulungagung itu memang disebabkan oleh rusaknya alam. Rusaknya alam itu tidak terkendali karena adanya petani hutan yang saat ini merambah hutan, baik menebang pohon, mencari batu tanpa adanya suatu batasan liar, sehingga semaunya sendiri ada liar, akhirnya berdampak banjir itu tidak terkait air aja, juga lumpur dan batu yang masuk ke wilayah pemukiman warga. Dari situ kita mengambil suatu kebijakan yang mana untuk menangani suatu bencana banjir yang ada di Tulungagung, tentunya kita harus ada pembelajaran terhadap masyarakat. Bagaimana menggunakan lahan hutan yang baik, bagaimana menjaga ekosistem yang ada sehingga tidak terdampak banjir seperti yang ada saat sekarang ini. Mungkin bisa ditambahkan Pak untuk lainnya. Sementara itu ulasan kami terkait pelayanan kebijakan publik yang perlu saya sampaikan dari ulasan pembahasan yang ada di materi yang kami buat bersama atau yang kami bertiga. Akhir kata, wabillahi